Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih sobat. Saya seorang kuadriliun. Bab 2221 hingga 2238. David, keluarga Mace tidak mau menjadi musuhmu, tapi Conway juga keturunan tertua kami. Sejak kau membunuh dia, Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal. Basil memandang David dan dikatakan. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Keturunan Anda membobol saya tempat tanpa berkata apa-apa dan membunuh orang-orang saya. Aku hanya ingin dia menjadi milikku persembahan penguburan orang dan saya tidak menyentuh orang lain. Seperti kata pepatah, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Penjelasan apa yang Anda inginkan dari saya? David mencibir, orang-orang yang meninggal hanyalah beberapa penjaga, tapi keturunan langsung saya mati. Bagaimana mereka bisa sama? Apakah hidup mereka tidak layak? Apa mereka tidak punya keluarga? Apa bedanya? Di dalam mataku, Conway tidak lebih mulia dari para penjaga yang mati itu. Saya hanya membunuh satu sebagai ganti nyawa banyak orang. Pada akhirnya, Anda adalah orang-orang yang mendapat keuntungan. David, sepertinya kamu bertekad untuk melawan keluargaku, ya. Kemangi menatap David sejenak dan mendesah sedikit. Basil benar-benar tidak ingin bertarung dengan pemuda yang tidak diketahui asalnya ini. Yang tidak diketahui adalah yang paling tidak terduga, dan hasilnya juga tidak terduga. Basil berharap David hanya akan menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menakutinya. Jika keluarga Mace tidak mampu menyinggung perasaan mereka, maka Basil akan melakukannya meminta maaf dengan patuh. Namun, David tidak hanya tidak memberitahunya, tetapi dia juga sangat tidak sopan. Dia secara terbuka menantang keluarga Mace. Sebagai kepala keluarga Mace di The Spirit Cage, Basil juga berada di posisi sulit. Berita tentang kematian Conway tadi malam telah menyebar sejak keadaan darurat. Bertemu dengan senior dari keluarga Mace. Semua pasukan di Seoul memperhatikan tindakan keluarga Mace. Dan situasi di sini, jika Basil tidak menangani ini dengan baik, keluarga Mace akan menjadi lelucon bagi Seoul. Keluarga Mace telah berada di Seoul selama bertahun-tahun dan mereka tidak bisa mampu mempermalukan diri mereka sendiri. Hehe, Basil, apa yang kamu katakan sangat menarik. David tiba-tiba tertawa dan memberi Basil acungan jempol. Dia melanjutkan, saya telah menjadi korban dari awal sampai akhir ini. Kejadian, Anda, wali kota, dan Conway membawa begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Anda sementara saya hanya memiliki wanita dan seorang anak dengan saya. Sekarang, Anda bahkan mencoba mengalihkan kesalahan pada saya dan mengatakan bahwa saya ingin melawan Anda. Keluarga Mace, saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana keluarga Anda berani melakukannya. David, aku tidak ingin terus berbicara omong kosong denganmu. Kamu harus jelaskan kematian Conway kepada saya dan keluarga Mace hari ini. Pada saat yang sama, Anda juga perlu menjelaskan kepada semua Seoul. Siapa yang mengirimmu ke sini? Kenapa kamu di sini? Jika tidak, jangan salahkan saya karena menindas Anda karena saya memiliki lebih banyak orang saya, kata Basil keras. Menghadapi David yang sangat keras kepala, Basil sudah mengambil keputusan apapun yang terjadi, dia harus meminta penjelasan kepada David, dia adalah wali kota Seoul, tetapi pasukan lain di Seoul juga melihat ini posisi. Alangkah baiknya mengetahui latar belakang di balik David. Jika keluarga Mace tidak mampu menyinggung perasaan mereka, maka mereka juga tidak bisa kekuatan lain. Sangat merepotkan sekarang karena David menolak untuk memberitahunya. Jika Mace keluarga mundur bahkan setelah keturunan langsung mereka meninggal, seseorang akan melakukannya menyebarkan berita ini sembarangan. Menjelaskan kepada masyarakat Seoul, sangat mungkin dia terpaksa mundur lebih awal karena ini. Bagaimana jika saya tidak memberikan apa yang disebut penjelasan ini? Apakah Anda akan memukul saya? Daud tersenyum. Iya, Basil menjawab dengan tegas. Dia menambahkan, jadi saya menyarankan Anda untuk memberitahu kami siapa Anda dengan patuh dan kemudian ikuti saya ke kediaman Mace untuk bersujud kepada Conway yang sudah mati untuk mengakui Anda kesalahan. Jika Anda melakukan ini, maka kami dapat menyelamatkan hidup Anda. Tentu saja, David tidak akan percaya ini. Pihak lain hanya ingin mencari tahu siapa dia. Jika keluarga Mace tidak mampu memprovokasi dia, maka masalah ini akan terjadi. Berakhir di sini.
Namun, jika keluarga Mace bisa memprovokasi dia, maka hasilnya akan merugikan diri sendiri. Jelas, segalanya akan berakhir buruk bagi David. Basil, saya memberitahu Anda dengan sangat serius sekarang. Saya tidak perlu menjelaskan kepada siapapun apa yang telah saya lakukan dan keluarga Anda tidak memenuhi syarat untuk menanyai saya. Jika Anda menginginkan penjelasan, saya tidak memilikinya, tetapi jika Anda ingin mati, aku bisa membantumu. Saat David mengatakan itu, dia meletakkan kerikil di tanah, berdiri, dan menatap dengan dingin orang-orang dari keluarga Mace di depan. Kerikil juga dengan patuh pergi ke belakang David untuk berdiri bersama Benny dan Putri Evie. Dia ingin membantu David, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan menjadi beban. Gadis kecil itu diam-diam bersumpah di dalam hatinya, aku akan memastikan untuk makan dengan baik dan tidak. Jadilah pemilih makanan agar aku bisa tumbuh dengan cepat. Saat aku dewasa, tidak ada yang bisa menggertak David. Kamu bajingan. Kamu sangat sombong. Basil berteriak. Kamu akan tahu jika aku sombong jika kamu mencobanya. Ini adalah milik pribadi saya dan Anda. Masuk tanpa izin saya. Anda telah melanggar garis bawah saya jadi sekarang, saya akan memberimu 10 detik untuk keluar, jika tidak, aku akan mengirimmu untuk menemuimu. Keturunan langsung dan mempersatukan kalian sebagai satu keluarga. Niat membunuh terpancar dari David. Basil menatap David tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan jatuh ke dalam keheningan saat kedua belah pihak saling berhadapan. Suasana terasa sangat tegang. Mungkin di detik berikutnya, pertempuran yang menghancurkan bumi akan dimulai. Di satu sisi adalah David dengan tim kecilnya sementara di sisi lain adalah keluarga Mace dengan banyak orang. Meski tidak banyak orang di pihak David, aura mereka tidak kalah mengesankan daripada keluarga Mace. Semua pembangkit tenaga listrik keluarga Mace di sisi berlawanan juga siap. Mereka hanya menunggu perintah Lord Basil untuk menghajar orang sombong itu. Anak di depan mereka menjadi ribuan keping. Adapun 5 wanita elf dan wanita cantik di belakang David, mereka akan melakukannya. Tetap hidup sehingga pembangkit tenaga listrik bisa menikmatinya. Wanita peri sangat langka di The Spirit Cage. Tidak heran Conway akan kehilangan nyawanya untuk mereka. Di dunia nyata, keluarga Mace tidak pernah menugaskan wanita elf. Karena kekuatan mereka tidak memenuhi syarat untuk diakui oleh para peri. Jadi, para elf secara alami tidak akan mengirim wanita elf ke keluarga Mace. 10. David meludahkan nomor 9, 8, 7. Saat angka keluar dari mulut David satu persatu, segera muncul yang terakhir. 3. Suasananya sangat tegang. Menilai dari apa yang dikatakan orang-orang Conway, Basil tahu bahwa pemuda itu masuk di depannya sangat kuat dan dia bisa membuat mereka tidak bisa melawan. Hanya satu gerakan. Dia berharap kedua belah pihak mungkin tidak dapat mencapai kesepakatan dan memiliki konflik, itulah sebabnya dia membawa semua anggota kuat Mace. Keluarga, akan lebih baik jika dia bisa menakut-nakuti David. Jika dia tidak bisa, maka dia harus mengalahkan David secepat mungkin jika adalah perkelahian. 3, 2, 1. Ketika David berkata, 1, tiba-tiba, angin mulai bertiup kencang di dalam halaman depan kecil dan sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa membuka mata. David telah mengambil langkah pertama dan pertempuran telah dimulai. Karena keluarga Mace menolak untuk pergi dan ingin mati, bagaimana tidak memenuhi permintaan mereka. Rumah yang dibeli David berada di daerah Seoul yang makmur. Itu menempati area yang luas dan menghabiskan banyak biaya. Selain itu, ada juga rumah-rumah di sekitarnya. Oleh karena itu, apa yang terjadi di halaman depan dapat dilihat dari bangunan sekitarnya. Banyak pasukan melihat Basil membawa orang ke tempat David, keduanya berdiri. Dan juga pertempuran yang akan segera terjadi. Mereka semua menunggu pertempuran. Mereka berharap keluarga Mace mendapat masalah sehingga mereka melakukannya. Berhenti bersikap sombong. Sejak Basil menjadi wali kota Seoul, keluarga Mace secara bertahap menjadi lebih kuat. Dia ingin terlibat dalam segala hal untuk mendapatkan keuntungan. Selain Conway Mace, si boros manja, keluarga Mace masuk satu-satunya secara bertahap kehilangan kredibilitas. Jika ada yang bisa memberi pelajaran pada keluarga Mace, diyakini sebagian besar orang akan sangat senang. Saat David berteriak, 1,
Basil juga berteriak, pergi. Tidak hanya David yang pindah, tetapi juga semua pembangkit tenaga listrik keluarga Mace digerakkan secara bersamaan. Sejak Pebbles, Benny, Putri Evie, dan keempat wanita elf berada di belakang. David akan membuat ini cepat dan tidak membuang terlalu banyak waktu dengan keluarga Mace untuk mencegah para wanita terluka secara tidak sengaja. Dibandingkan dengan tadi malam, kali ini David telah meningkatkan kekuatannya. Jika David menggunakan 10% dari kekuatannya untuk membunuh Conway tadi malam, sekarang, dia menggunakan 30%. Tentu saja, ini hanyalah sebuah metafora. Seberapa kuat kekuatan tempur spesifik David? Bahkan dia, pemiliknya, tidak jernih. Bagaimanapun, setiap kali dia bergerak, dia harus mencoba yang terbaik untuk menahannya. Jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan serius. Saat pertama kali memasuki The Spirit Cage, ular kecil itu dia bunuh dengan cahaya. Pukulan dianggap oleh orang lain sebagai binatang yang tak ternilai harganya. Saat itu, David tahu bahwa kekuatan tempurnya di dunia ini mungkin mendekati ekstrim. Lagi pula, di dunia nyata, kekuatan mentalnya sudah sangat kuat. Bahkan jika orang lain memiliki kekuatan beberapa tingkat lebih tinggi dari David, kekuatan mentalnya sendirian membuat mereka sulit untuk menjadi setara dengannya. Itu bisa dilihat ketika dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk memblokir Nick the Saint untuk menyelamatkan hidupnya sendiri ketika dia hanya Eternal Realm Ruler Rank. Sedangkan The Spirit Cage adalah perwujudan kekuatan pikiran. Jadi, kekuatan seseorang bergantung sepenuhnya pada kekuatan-kekuatan pikiran. Ini adalah ibu kota David di The Spirit Cage. David mengeluarkan energinya dan badai yang kuat bertiup di halaman depan, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Akibatnya, keluarga Mace di halaman depan tidak bisa membuka mata. Orang-orang di gedung-gedung di kejauhan juga tidak bisa melihat situasinya. Jelas karena debu diaduk oleh badai. Ketika debu hilang, semua orang tercengang dan tidak percaya mata mereka. Mereka melihat ratusan pembangkit tenaga listrik dari keluarga Mace terbaring tak bergerak di tanah. Bahkan Basil, penanggung jawab kedua keluarga Mace dan wali kota Seoul, diinjak oleh David, nyaris hidup. Ada tatapan horor yang dalam di matanya. Ketika David mengambil tindakan, pembangkit tenaga listrik yang dipimpinnya juga mengambil tindakan. Dia ingin menjatuhkan David terlebih dahulu tetapi terhalang oleh badai. Sebelum dia bisa menilai situasinya, ledakan rasa sakit yang parah menghantamnya dan dia kalah. Kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, semua anggota keluarga Mace yang kuat sedang berbaring. Tanah. Tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup. Dia terlalu kuat. Dia sangat kuat sehingga mencekik. Basil juga pernah ke kota tingkat pertama Wir, tapi dia belum pernah melihat yang seperti itu. Orang yang kuat. Dengan kekuatan David, dia pasti akan berada di antara yang teratas bahkan di tingkat pertama. Kota seperti Wir, apalagi kota lapis kedua seperti Seoul. Bagaimana si bajingan Conway memprovokasi karakter seperti itu? Bahkan Tuhan menginginkan keluarga Mace mati. Saya tidak ingin hal-hal meningkat ke titik ini. Saya telah memberi Anda lebih banyak kesempatan. Dari sekali, sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan menghargainya. Dalam hal ini, maka Anda tidak bisa salahkan aku. Anda yang memintanya, kata David acuh tak acuh. Tuan David, maafkan saya, ini semua, saya. Basil tergagap. Dia ingin meminta maaf kepada David, memohon kepada David untuk melepaskannya, dan membiarkannya keluarga Mace pergi, tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Saat ini, setiap bagian tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Basil tahu bahwa dia mungkin lumpuh sekarang. Bahkan jika dia selamat, dia akan lumpuh. Jika kekuatan pikirannya di The Spirit Cage rusak, maka tubuhnya di dunia nyata. Dunia juga akan terpengaruh. Tidak perlu meminta maaf. Percuma saja, dari saat kami bertarung, kami sudah musuh, dan aku, David Liddell, tidak akan pernah bersikap lunak pada musuhku, biarkan sendiri memberi musuh kesempatan untuk kembali. Daud menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah kekuatannya terungkap, dia harus mengirim keluarga Mace ke sana. Neraka, dia tidak bisa memberi kesempatan sedikit pun kepada keluarga Mace. Padahal David sendiri kuat dan tidak takut balas dendam dari keluarga Mace, ada orang lain di sekitarnya. Seperti Benny,
Mungkin keluarga Mace ketakutan dan tidak berani memprovokasi dia dan yang lainnya. Orang di sekitarnya lagi, tapi kemungkinan itu ada. Mungkin juga keluarga Mace akan mengetahui identitas Benny dan diam-diam menyerang keluarga Nah di Nightingale City. Apa yang harus dilakukan David adalah menghilangkan semua kemungkinan untuk menjadi sangat mudah. Tidak, jangan, aku mohon. Basil hanya berhasil mengucapkan 4 kata sebelumnya. David menendang keras, menghancurkan. Seluruh tubuh Basil diinjak-injak oleh David. Tanah bergetar seperti gempa bumi. Kemudian, ada lubang besar di tanah. Basil, yang sudah terluka parah, diinjak-injak kepalanya dengan hebat. Paksa dia mati. Adegan mengerikan seperti itu disaksikan oleh kekuatan lain di sekitarnya. Bangunan mendesis. Semua orang tersentak dan merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Kekuatan keluarga Mace Asteris di The Spirit Cage musnah begitu saja. Lord Basil Mace, wali kota Seoul dan pembangkit tenaga listrik nomor 1. Seoul, mati begitu saja. Sungguh pemuda yang menakutkan. Dia bertarung sendirian melawan ratusan anggota keluarga Mace yang kuat. Dan menghancurkan keluarga Mace dengan kekuatan yang menghancurkan. Itu tidak bisa dipercaya. Baru saja, semua orang berharap David dapat menimbulkan ancaman bagi Mace. Keluarga dan mengejutkan kekuatan utama Seoul. Apa yang mereka dapatkan adalah kejutan yang lengkap. Setelah David merawat keluarga Mace, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Kekuatan utama yang menyaksikan kegembiraan itu terkejut dan bahkan mereka tubuh gemetar tanpa sadar. Menghadapi orang yang begitu kuat, mereka hanya memiliki rasa takut di hati mereka. Tolong rahasiakan masalah hari ini dan saya ingin berterima kasih kepada kalian. Semua, maju. Jika saya menemukan seseorang membocorkan ini, saya tidak keberatan pergi ke rumah Anda. Kata Daud dengan dingin. Ada keheningan. Setelah menunggu beberapa saat, seseorang memberanikan diri untuk menjawab, tolong. Yakinlah, tuanku. Kami tidak melihat apa-apa hari ini. Dengan orang pertama yang memimpin, yang lain mengikuti. Ya, tolong yakinlah, tuanku. Kami tidak melihat apapun yang terjadi. Hari ini, jadi tidak ada yang perlu kami bocorkan. Terima kasih. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke Pebbles dan yang lain. Begitu kuat, keluarga begitu saja. Untuk waktu yang lama, Benny mengira David memiliki pengawal yang kuat yang bersembunyi. Rahasia untuk melindunginya. Dia terlihat terlalu muda. Dia tampak seperti keturunan langsung dari kekuatan yang kuat yang baru saja keluar. Praktik. Kali ini tidak ada pengecualian. Ketika David mengambil tindakan, badai melanda. Debu di halaman depan, menyebabkan penglihatan semua orang terhalang. Jadi, Benny masih menganggap itu dilakukan oleh bodyguard yang diam-diam. Melindungi Daud. Bahkan itu cukup mengejutkan. Dengan pengawal yang begitu kuat diam-diam melindunginya, itu sudah cukup. Buktikan betapa mengerikannya kekuatan di belakang David. Jika dia disetujui oleh David setelah mengikutinya, dia pasti tidak akan ada habisnya. Manfaat, Mes. Nah, aku serahkan sisanya padamu. Buang mayat Mace. Keluarga. David berjalan ke arah para wanita itu dan berkata pada Benny. Jangan khawatir, Tuan David. Saya akan segera membereskan halaman. Benny menanggapi dengan cepat, kembali ke akal sehatnya. Inggris, Indonesia, thank you for the trouble. It's no trouble at all. This is what I should do. Pebbles reached out to David for a hug. David smiled and shook his head. Then, he knelt, stroked the little girl's head, and asked, David has killed so many people this time. Are you scared? I'm not scared. You're only killing the bad guys. Even if David doesn't kill them, I will also kill them to avenge you when I grow up. Those who bully David are all bad guys, the little girl sighed seriously. David held the little girl in his arms and stood up. Pebbles, you are still young, so you can keep thinking about violence. Although we don't cause trouble and are not afraid of trouble, girls should behave like girls. It's not good to be violent or you won't be able to marry. When you grow up, just let me handle all the violent things in the future. Okay, no, I want to help David too. I won't marry. The little girl pouted with an unhappy expression on her face. Then, she thought for a while and added, if I have to get married, I will only marry David. Okay,
You will only marry me and I will wait for you to grow up, David said. Jokingly, in his opinion, a 7 or 8-year-old girl was childish and would not understand what Mariage meant. Perhaps she heard it somewhere and was now copying them. She would soon forget about this. Hearing what David said, the little girl had a happy smile on her face again. Then it's settled. You have to wait for me to grow up. Sure, it's a deal, it's a deal. Terima kasih atas masalahnya. Tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Inilah yang harus saya lakukan. Pebbles menjangkau David untuk pelukan. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berlutut, mengelus kepala gadis kecil itu. Dan bertanya, David telah membunuh begitu banyak orang saat ini. Apakah kamu takut? Saya tidak takut. Anda hanya membunuh orang jahat. Bahkan jika David tidak membunuh mereka, aku juga akan membunuh mereka untuk membalaskan dendammu saat aku besar nanti. Mereka yang membuli. David semuanya orang jahat, kata gadis kecil itu dengan serius. David menggendong gadis kecil itu di lengannya dan berdiri. Pebbles, kamu masih muda, jadi kamu tidak bisa terus memikirkan kekerasan. Meskipun kami tidak menimbulkan masalah dan tidak takut pada masalah, perempuan harus melakukannya. Berperilaku seperti anak perempuan. Tidak baik melakukan kekerasan atau Anda tidak akan bisa menikah. Ketika kamu tumbuh dewasa, biarkan aku menangani semua kekerasan di masa depan. Oke, tidak. Saya ingin membantu David juga. Aku tidak akan menikah. Gadis kecil itu cemberut dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kemudian, dia berpikir sejenak dan menambahkan, jika saya harus menikah, saya akan melakukannya. Menikah dengan David. Oke. Kamu hanya akan menikah denganku dan aku akan menunggumu dewasa, kata David. Bercanda, menurutnya, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun itu kekanak-kanakan dan tidak mau mengerti apa yang dimaksud dengan pernikahan. Mungkin dia mendengarnya di suatu tempat dan sekarang menyalinnya. Dia akan segera melupakan hal ini. Mendengar apa yang dikatakan David, gadis kecil itu kembali tersenyum bahagia. Kalau begitu sudah beres. Anda harus menunggu saya tumbuh dewasa. Tentu, ini kesepakatan, ini kesepakatan. David tidak tahu bahwa apa yang disebut kekanak-kanakan telah menanam benih dalam hati gadis kecil itu. Kemudian, ia berakar dan bertunas. Tidak diketahui bagaimana dia akan menghadapi David ketika dia besar nanti dan mengingatnya. Memegang kerikil di tangannya, David memasuki mansion, diikuti oleh putri Evie dan 4 wanita elf. Benny mulai mengarahkan penjaga keluarga Nah untuk membersihkan mayat di halaman. Pasukan utama juga dengan cepat pergi. Apa yang mereka lihat hari ini sudah cukup untuk mereka cerna untuk waktu yang lama. Pasukan keluarga Mace di The Spirit Cage telah sepenuhnya musnah. Jadi, sulit untuk mengatakan apakah mereka berani mengirim lebih banyak orang-orang di. Jika itu masalahnya, Saul pasti akan melakukan perombakan besar-besaran. Mace. Keluarga meninggalkan properti keluarga sebesar itu tanpa dikelola, siapa yang tidak mau mengambil kesempatan untuk menuai beberapa keuntungan. Plus, tidak ada wali kota sekarang. Sejak Basil meninggal, posisi wali kota kosong. Kekuatan utama Saul akan bekerja sama untuk bersaing memperebutkan posisi wali kota. Saul akan berada dalam kekacauan. Berapa banyak yang didapat akan tergantung pada mereka. Kekuatan. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin banyak yang akan mereka dapatkan. Semua orang yang tinggal di sekitar David pada hari itu pindah. Mereka yang bisa tinggal di pusat kota Saul memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi. Dan mereka tidak mau bertetangga dengan seorang pembunuh seperti Daud. Meskipun keluarga Mace yang datang untuk memprovokasi dia, David bersikap seperti itu. Tidak ada yang terjadi setelah dia membunuh ratusan pembangkit tenaga listrik dari Mace. Keluarga. Hal ini membuat warga sekitar merasa sangat ketakutan. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi David dan dimusnahkan? Bahkan jika mereka tidak memprovokasi dia, siapa yang bisa memastikan bahwa David tidak musuh? Jika musuh dengan kekuatan yang hampir sama datang dan kedua belah pihak memulai bertarung, bukankah penduduk sekitar akan menderita akibat pertempuran itu? Untuk menghindari bencana ini, satu-satunya pilihan adalah menjauh dan menjauh. Daud. Pada hari-hari berikutnya, David bersenang-senang. Tidak ada yang mengganggunya lagi.
Insiden keluarga Mace tidak ditindaklanjuti dan keluarga Mace di dunia nyata juga tidak mengirim siapapun untuk menyusahkan David. Mungkin mereka merasa tidak ada gunanya sejak Basil dan ratusan lainnya. Pembangkit tenaga listrik dari keluarga Mace bukanlah tandingan David bahkan saat itu. Bersama-sama dan, pada akhirnya, seluruh tim dimusnahkan. Keluarga Mace juga bertanya-tanya apakah musuh akan mendatangi mereka. Kehidupan nyata untuk memusnahkan sisa keluarga mereka. Kadang-kadang, pasukan kuat Saul datang mengunjungi David dengan membawa harta, dan kemudian, dia akan membelinya sesuai dengan nilainya. Itu semua untuk poin mewah. Hari-hari berlalu dengan damai. Thor menjadi juru bicara David dan dia akan mengumpulkan segala macam harta karun untuknya di Saul. Gadis kecil Pebbles hanya akan makan dan tidur. Dia memiliki nafsu makan yang lebih besar sekarang, jadi dia makan lebih banyak harta. Pada saat yang sama, tubuhnya juga diam-diam tumbuh, tapi tetap saja tidak jelas. Jika bukan karena sistem David, orang biasa tidak akan mampu membelinya. Makanan gadis kecil itu, tentu saja, dalam proses ini, David juga mendapat manfaat besar. Tak lama setelah insiden keluarga Mace, poin borosnya mencapai 10.000. Saat ini, dia tidak meninggalkan The Spirit Cage untuk kembali ke dunia nyata. Tingkatkan tubuhnya, dia akan mengumpulkan 10.000 lagi agar dia bisa kembali. Untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya sekaligus. Pada hari ini, poin mewah David akhirnya menembus 20.000 poin. Tanda, dia dapat meningkatkan tubuh dan pikirannya dari level primordial 1 ke level leluhur 1 pada waktu yang sama. Dia tahu bahwa sudah waktunya dia kembali ke kerajaan bintang untuk berkembang diri. Dia belum kembali begitu lama, jadi dia juga akan melihat caranya. Semua orang lakukan. Di malam hari, David membuat alasan bahwa dia ingin sendirian. Kerikil berdiri berjaga di luar pintu. Selama David tidak keluar, tidak ada yang bisa masuk dan mengganggu David. Jika ada yang berani masuk, dia akan memukuli mereka. Duduk di tempat tidur, David menyalakan sistem dan memilih keluar dari The Spirit kurungan. Dia kemudian mulai merasa pusing. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah kembali ke dunia nyata. Kerajaan Bintang, Sekte Iridescent. David melihat 20.000 poin mewah di sistem dengan senyuman di wajahnya. Kandang roh adalah tempat yang hebat. Itu pasti tanah yang diberkati. Sudah berapa lama sejak dia memasuki The Spirit Cage? Setelah beberapa perhitungan, itu hanya beberapa bulan. Sekarang, kekuatannya akan menembus ke peringkat terakhir alam ilahi, peringkat dewa leluhur. Pangkat dewa leluhur. Bahkan jika David belum pernah ke The Spirit Cage, bertanya kepada Benny tentang situasi spesifik The Spirit Cage, atau tidak tahu level apa peringkat dewa leluhur, dia masih akan tahu bahwa itu bukan sesuatu yang umum. Dewa leluhur, hanya namanya saja sudah begitu mengintimidasi. Azul, dewa parsial, sudah memiliki status tinggi di keluarganya. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan status dewa leluhur. David akan menerobos lebih dulu. Dia akan menggunakan poin mewahnya dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Ia tak segan-segan mengklik tanda plus di belakang kolom bodi. Setelah jendela terbuka, dia mengklik ya. 10.000 poin mewah menghilang. Kemudian, David menutup matanya dan merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh terobosan fisiknya. Setelah terobosan fisik, David mengklik tanda tambah di belakang kolom pikiran. Itu sama, 10.000 poin mewah lainnya dikonsumsi. Ada lebih dari 20.000 poin mewah pada awalnya, dan sekarang hanya tersisa lebih dari 100 poin. Peningkatan pikiran jauh lebih tidak nyaman daripada tubuh. Namun, bagi David yang sudah terbiasa, hal itu tidak menjadi masalah. Tak lama kemudian, main powernya juga sampai ke ancestral level 1. Kemudian terobosannya berakhir. Baik tubuh dan pikirannya mencapai level leluhur 1. Kekuatan tempurnya juga mencapai peringkat dewa leluhur pemula. Jika dia memiliki 9.000 poin mewah lagi untuk meningkatkan tubuhnya ke leluhur level 10, kekuatan David dapat mencapai puncak peringkat dewa leluhur, batas alam ilahi. Mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, David merasa bahwa dia bisa menembus alam semesta sekarang. Sangat keren memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Sekarang, dia berharap keluarga Vader datang lebih cepat sehingga dia bisa memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan.
David tidak percaya bahwa keluarga Vader akan mengirimkan dewa leluhur yang kuat. Itu tidak realistis. Sulit untuk mengatakan apakah keluarga Vader memiliki dewa leluhur atau tidak. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi seorang Grandmaster dan bagaimana mereka bisa keluar dengan begitu mudah. Setelah terobosan selesai, David berdiri dan meregangkan ototnya sebelum berjalan keluar dari tempat dia tinggal dalam pengasingan. Dia tidak tinggal di daerah terlarang dari Sekte Iridescent untuk pengasingan. Sebaliknya, itu terpisah halaman dengan pemandangan indah di kedalaman Sekte Iridescent. Saat dia membuka pintu, berjalan keluar ruangan, dan sampai di halaman, saat itu siang hari di dunia nyata dan matahari bersinar terang. Sambil merasakan hangatnya matahari di tubuhnya, David menatap matahari yang menggantung di langit dan merasa penasaran. Kandang roh hanyalah dunia virtual, jadi bagaimana bisa begitu nyata? Tidak ada perbedaan antara bersenang-senang di sana dan di dunia nyata. Bahkan rasa sakit yang diderita saat terluka beberapa kali lebih buruk dibandingkan dengan dunia nyata. Belum lagi kematian. Kematian di kandang roh berarti hilangnya jiwa, jadi tentu saja, seseorang tidak akan bisa bangun lagi di dunia nyata. Bagaimana mungkin seseorang memiliki tubuh tanpa jiwa? Setelah berpikir sejenak, David menggelengkan kepalanya, masih belum bisa memahami poin kuncinya. Peradaban level 9 memiliki caranya sendiri. Meskipun David telah menjadi dewa leluhur, dia masih belum bisa mengerti. Lagi pula, dia masih tahu terlalu sedikit. Bumi tempat dia dilahirkan bahkan belum mencapai level 1 dalam peradaban, jadi bagaimana dia bisa memahami hal-hal dari peradaban level 9? Karena dia tidak bisa memikirkannya, David menyerah. Dia percaya bahwa ketika kekuatannya menjadi lebih kuat, suatu hari dia akan mengungkap misteri alam semesta dan mengintip ke dalam misterinya. Dia terus berjalan dan dia tiba di gerbang halaman. Dia bersiap-siap untuk melihat Celia dan yang lainnya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat dua murid perempuan dari Sekte Iridescent berdiri di depan pintu. Saat mereka melihat David, kedua murid perempuan itu mengepalkan tangan mereka, berlutut di tanah dengan satu lutut, dan berkata dengan penuh semangat, "Salam, Tuan David." "Selamat datang kembali, Tuan David." Pada saat yang sama, mereka berpikir dalam hati, apakah ini Tuan David yang legendaris yang menyelamatkan kerajaan bintang? Dia masih sangat muda, dia terlihat lebih tampan dari foto yang beredar. Dia sangat menawan. Jika kita bisa mengikuti Tuan David dan melayaninya sebagai pelayan, kita tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ketika keduanya dipilih untuk menjaga David, mereka hampir pingsan karena kegirangan. Mereka menantikan hari ketika Tuan David akan keluar sehingga mereka dapat melihatnya secara langsung. Karena mereka bekerja secara bergiliran dan ada orang lain selain mereka, semua orang berharap mereka bisa bertemu dengan David yang keluar saat mereka berjaga. Kini, kabar tentang David sudah tersebar luas. Tuan David adalah orang terkuat dan juga penyelamat kerajaan bintang. Dia mengalahkan seorang pria yang berasal dari peradaban yang lebih tinggi untuk menghancurkan kerajaan bintang dan menyelamatkan seluruh kerajaan bintang. Dikatakan juga bahwa kekuatannya telah melampaui 6 orang suci-suci kerajaan bintang dan telah mencapai alam lain. Keenam orang suci-suci ada di masa lalu sekarang. Saat ini, semua orang menyembah guru David. Mereka rela membasuh kakinya setiap hari, apalagi menjaganya. Jika ada yang bisa memiliki sedikit koneksi dengan Tuan David, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Star Kingdom. Bahkan keenam orang suci-suci harus memberi hormat kepada David ketika mereka melihatnya. Kehormatan macam apa itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya David ingin tahu. Dia terkejut melihat dua wanita cantik di pintu ketika dia melangkah keluar. Tuan David, Lady Dream meminta kami untuk menjagamu karena dia khawatir kamu tidak akan menemukan siapapun begitu kamu keluar. Anda dapat memberitahu kami apapun yang Anda butuhkan dan kami akan segera memberitahu Lady Dream. Dan menyelesaikannya untuk Anda, kata salah satu murid. Saat dia mengatakan itu, dia menatap David. Cahaya luar biasa bersinar di matanya. Dia masih tidak percaya bahwa dia bertemu dengan Tuan David yang keluar dari pengasingannya. Apakah Tuhan menjaganya? Jika Tuan David menyukai dia dan membiarkannya menjadi pelayannya, dia akan bisa berubah dari miskin menjadi kaya. Bukankah dia akan makmur? David bisa melihat kegembiraan keduanya. Dia bertanya-tanya, apakah aku begitu populer sekarang?
Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu saya, tetapi mereka sangat bersemangat. Apakah karena aku naik level jadi aku menjadi lebih menarik? Astaga, kurasa tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu menarik. Saya adalah fokus dari semua wanita dimanapun saya berada. Plus, itu juga selalu cantik. Untungnya, aku bukan *CK-boy. Jika tidak, para wanita di dunia akan berada dalam kesulitan. David merasa tidak berdaya dan berpikir dengan angkuh. Dia ingin mengatakan dia tidak membutuhkan apapun untuk membuat mereka pergi. Namun, dia berhenti ketika kata-katanya berada di ujung lidahnya. Bukankah terlalu menyakitkan dan kasar untuk mengatakan itu? Gadis-gadis itu bekerja sangat keras untuk berjaga-jaga di sini, hujan atau cerah. Meskipun tidak berguna, mereka tetap melakukan sesuatu yang baik. Setidaknya, mereka baik hati. David tidak tahan untuk mengatakan sesuatu yang akan menyakiti kedua murid dari sekte Iridescent yang menjaganya. Itu bukan karena mereka cantik. Siapapun yang akrab dengan David tahu bahwa dia memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap musuh dan teman. Untuk musuh, David bisa membunuh mereka semua tanpa memberi mereka kesempatan, tapi untuk teman, dia selalu berhati lembut. Bagi banyak orang yang kejam, ini adalah kelemahannya. Namun, David tidak terlalu memikirkannya. Jika seseorang bahkan tidak memiliki perasaan, apakah dia akan tetap menjadi manusia? Emosi, keinginan, dan perasaan itulah yang membedakan manusia dari hewan. Apa perbedaan antara manusia dan binatang jika mereka bisa meninggalkan keluarga, kekasih, dan teman mereka? Kalian berdua telah bekerja keras akhir-akhir ini. Terima kasih. Karena saya sudah di sini, Anda dapat kembali dan beristirahat dengan baik. Daud berterima kasih kepada para murid. Begitu David mengatakan itu, kedua murid perempuan dari sekte Iridescent menjadi semakin bersemangat. Tuan David berterima kasih kepada kami. Ditambah lagi, dia melakukannya dengan sangat baik juga. Ini adalah orang terkuat di Kerajaan Bintang, orang yang menginjak 6 orang suci-suci yang mendominasi Kerajaan Bintang untuk waktu yang sangat lama. Dia muda, kuat, tampan, lembut, dan baik hati. Inilah tipe pria yang diimpikan setiap wanita. Tuan David, Anda sangat baik. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda, dan kami tidak akan tinggal di sini sepanjang waktu. Kami bekerja secara bergiliran jadi tidak terlalu membosankan. David mengangguk mendengar itu. Turun, bawa aku menemui Lady Dream kalau begitu. Dia ingin melihat Celia dan para wanita terlebih dahulu sebelum kembali ke The Spirit Cage, tetapi dia berubah pikiran pada menit terakhir. Dia akan pergi menemui Nova dan melihat apakah sesuatu yang besar terjadi di Star Kingdom saat dia pergi. Semakin kuat dia, semakin banyak tanggung jawab yang harus dia tanggung. David telah mengambil tanggung jawab untuk menjaga stabilitas Kerajaan Bintang sebagai tugasnya. Baiklah, silakan ikut dengan kami, Tuan David. David mengikuti kedua murid perempuan itu ke ruang kerja tempat Nova biasa bekerja. Ketuk-ketuk-ketuk. Salah satu dari mereka mengetuk pintu. Siapa di sana? Suara Nova terdengar. Lady Dream, ini aku. Tuan David ada di sini. Tuan David, yang mana? Sebelum Nova selesai, dia membuka pintu dari dalam. Ketika dia melihat David, matanya berbinar dan dia bertanya, David, oh, tunggu, Tuan David, Anda keluar dari pengasingan. Dia secara naluriah memanggil David dengan namanya, tetapi kemudian dia ingat perubahan status David. David bukanlah orang yang sama yang dipukuli oleh Nek hingga dia tidak bisa melawan. Sekarang, David adalah idola Star Kingdom. Dia adalah Tuan David, orang nomor 1 di Kerajaan Bintang dan penyelamat. Saya baru saja keluar. Nova, kamu seharusnya memanggilku dengan namaku. Saya tidak terbiasa dipanggil Tuan David. David tersenyum dan berkata, mustahil, saya akan dimarahi jika orang luar mendengar saya memanggil Anda dengan nama Anda. Masuk. David memiliki pertanyaan di dalam hatinya tetapi dia tidak segera bertanya. Kemudian, dia berjalan ke ruang kerja. Nova berkata kepada kedua muridnya, kamu harus melanjutkan bisnismu. Iya, Lady Dream, kata keduanya dengan hormat. Mereka berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, mereka mengagumi apa yang baru saja mereka saksikan. Tampaknya Lady Dream memiliki hubungan khusus dengan Tuan David. Tidak heran Tuan David akan memilih untuk tetap mengasingkan diri di sekte Iridescent.
Mereka semua adalah anggota Sekte Iridescent di level terendah, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di area terlarang. Hanya senior yang tahu. Lagi pula, area terlarang itu jauh dari area tempat tinggal Sekte Iridescent. Setelah David pergi ke ruang kerja, dia duduk tanpa basa-basi. Nova menuangkan secangkir teh untuknya dan bercanda, "Tuan David, silakan nikmati." "Nona, ada apa denganmu? Berhenti memanggilku Tuan David. Aku tidak terbiasa dipanggil seperti itu olehmu." "Tidak apa-apa bagi orang lain untuk memanggil saya seperti itu, tetapi mengapa Anda melakukan itu juga?" tanya David tak berdaya setelah menyeruput tehnya. Kata-katanya membuat Nova tertawa. Pada saat yang sama, dia santai. Sepertinya David masih sama. Dia tidak berubah karena kekuatannya. Setidaknya itu masih David yang dia kenal. Oke, aku akan berhenti bercanda denganmu. Ayo turun ke bisnis." "David, kenapa kamu keluar begitu cepat? Apakah hidup dalam pengasingan selama beberapa hari terakhir ini efektif? Apakah ada terobosan dalam kekuatanmu?" tanya Nova khawatir. Keluarga Vader akan menyerang sekitar 300 tahun dan hanya David yang bisa menyelamatkan Star Kingdom pada saat itu. Jadi Nova sangat prihatin dengan kemajuan David. Bukan hanya dia, Sid dan para orang suci-suci lainnya juga sangat peduli. Kadang-kadang, mereka mengirim pesan yang menanyakan tentang situasi David. Jika David tidak membaik, kerajaan bintang tidak akan berdaya dan bisa musnah ketika keluarga Vader menyerang 300 tahun kemudian. "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini?" Daud bertanya-tanya. "Tentu saja, aku harus bertanya. David, kamu tidak lupa bahwa keluarga Vader akan kembali ke kerajaan bintang 300 tahun kemudian, bukan? Saat itu, hanya kamu yang bisa menghadapinya, tapi jika kamu tidak bisa meningkatkan kekuatanmu, kita akan mati saat keluarga Vader datang. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh Star Kingdom, jadi bukan hanya saya tapi, Lord Sid dan geng juga ikut prihatin." "Jelas Nova, jadi begitu." Daud mengerti. Pantas saja Nova bertanya tentang perkembanganku. "Itu benar. Jangan khawatir, Nova, saya yakin setelah 300 tahun, saya akan memberikan kejutan besar bagi keluarga Vader. Saat mereka tiba di sini, saya akan memberi tahu mereka bahwa meskipun tingkat peradaban kerajaan bintang tidak setinggi mereka, mereka tidak dapat menggertak kita dengan mudah." David meyakinkan, menepuk dadanya. Dia tidak memberi tahu Nova situasi sebenarnya. Bahwa dia sekarang telah mencapai peringkat terakhir dari alam ilahi, peringkat dewa leluhur. Apakah keluarga Vader mengirim seseorang atau apakah mereka keluar dengan kekuatan penuh, David tidak perlu takut. Mereka hanya akan mengetahui pemenangnya setelah bertengkar. Dan segera, David akan melangkah lebih jauh. Alam ilahi puncak teratas, atau bahkan lebih jauh. Lalu apa keluarga Vader itu? Dilihat dari kecepatan di mana David mendapatkan poin mewah di The Spirit Cage, keluarga Vader tidak lebih dari sekelompok semut baginya 300 tahun kemudian. Benar-benar, mata Nova berkilat, tampak terkejut. "Tentu saja, saya tidak keberatan jika orang lain tidak mempercayai saya, Nova, tetapi apakah Anda tidak mempercayai saya? Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Saya baru saja memasuki alam abadi, dan pada akhirnya, saya mengatasi semua rintangan dan menjadi sebagian dewa, dan menyingkirkan Azul. 300 tahun sudah cukup bagiku untuk mempersiapkan diri dengan baik." "Itu benar." Nova mengangguk pasti. Sekarang, dia merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana bocah laki-laki itu, yang dipukuli oleh Nek sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mencapai level ini sedemikian rupa waktu singkat. Bahkan 6 orang suci-suci yang mendominasi kerajaan bintang selama bertahun-tahun diinjak-injak dengan kejam oleh David. Sulit dipercaya, mungkin orang di depannya dikirim oleh surga untuk menyelamatkan Star Kingdom. Tanpa David, tidak ada seorang pun di Star Kingdom yang bisa menjadi lawan Azul ketika dia menyerap cukup banyak pengorbanan dan pulih. Nova percaya bahwa David akan membalikkan keadaan dalam 300 tahun dan menyelamatkan Star Kingdom dari keluarga Vader dari peradaban level 9. Karena dia tidak punya pilihan lain selain percaya. Kerajaan bintang sangat besar dan ada banyak makhluk hidup. Hanya David yang bisa menyelamatkannya. 300 tahun mungkin tampak seperti waktu yang lama, tetapi untuk kerajaan bintang, itu akan berlalu begitu saja. Keenam orang suci-suci telah hidup selama 300 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi,
sangat tidak realistis mengharapkan mereka membuat terobosan dalam 300 tahun ini dan mencegah invasi keluarga Vader. Karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada David. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada seorang pun di kerajaan bintang yang bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan David, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, David baru saja memasuki alam abadi. Setelah David meninggalkan sekte Iridescent, dia mulai bangkit. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah mencapai prestasi yang sangat sulit dicapai orang lain seumur hidup, meninggalkan keenam orang suci-suci jauh di belakang. Nova menatap pemuda di depannya. Hatinya dipenuhi dengan emosi, dan pada saat yang sama, dia juga penuh kekaguman. Dia adalah salah satu dari mereka yang menyaksikan kebangkitan David. Sangat sedikit orang di Star Kingdom yang mengetahui identitas asli David. Selain wanita David dan Amadi dari Star Mansion, dia adalah satu-satunya. Ini adalah kehormatan besar. Nova, apakah ada peristiwa besar yang terjadi di Star Kingdom saat aku pergi? David langsung mengejar. Dia datang ke Nova terutama untuk tujuan ini. Dia ingin melihat apakah ada konflik antara kekuatan besar kerajaan bintang dan apakah dia perlu maju untuk menghalangi kekuatan besar dan membawa kedamaian kembali ke kerajaan bintang. Tidak ada kejadian besar, tapi ada satu hal besar tentangmu yang menjadi viral akhir-akhir ini, jawab Nova. Oh, tentang saya, apa itu? David menjadi tertarik. David, kamu akan tahu apa yang terjadi jika kamu keluar sekarang. Nova, jangan membuatku gelisah. Alasan utama saya keluar kali ini adalah untuk menanyakan apakah sesuatu terjadi pada Star Kingdom dan apakah saya perlu maju. Kedua, saya ingin melihat Celia dan yang lain. Setelah itu, saya harus kembali untuk melanjutkan kemajuan saya, jika tidak, saya tidak percaya diri untuk melawan keluarga Vader ketika mereka kembali 300 tahun kemudian. Lagi pula, mereka berasal dari peradaban level 9, jadi masih menjadi misteri tentang apa yang akan mereka lakukan, jadi kita harus membuat persiapan yang cukup. Setelah mendengar apa yang dikatakan David, Nova tidak lagi membuatnya gelisah. Dia memberitahu David bagaimana dia menjadi idola semua orang setelah berita tentang dia mengalahkan Azul dan menyelamatkan Star Kingdom tersebar. David sedikit mengernyit. Dia selalu menjadi orang yang rendah hati. Apalagi ia terbiasa bergerak dalam diam dan tidak suka menjadi pusat perhatian, apalagi menjadi idola nasional. Setelah hening sejenak, David bertanya, siapa yang menyebarkan ini? Tidak yakin. Nova menggelengkan kepalanya. Kekuatannya terlalu rendah dan dia bahkan bukan seorang suci, jadi dia tidak bisa mencari tahu tentang peristiwa besar kerajaan bintang. Apakah ada yang berubah di Star Kingdom sekarang? Iya, sejak berita tentang perbuatan Anda keluar, potret dan autobiografi Anda juga telah diterbitkan. Setelah saya melihat mereka, saya menemukan bahwa mereka semua dibuat-buat, tetapi meskipun mereka tidak sejalan dengan situasi sebenarnya, mereka semua memuji Anda. Hampir setiap anak muda di Star Kingdom memiliki salinannya dan mereka sepenuhnya menganggap Anda sebagai idola mereka. Seluruh kerajaan bintang juga telah memulai pelatihan keras dengan harapan suatu saat nanti mereka bisa maju dan menyelamatkan kampung halamannya. Anda tahu bagaimana anak muda selalu sangat ambisius. Awalnya, David ingin mencari orang yang menyebarkan berita tersebut. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nova, dia merasa itu tidak perlu. Dia mungkin bisa menebak siapa yang mempublikasikan perbuatannya. Itu adalah kepala asosiasi orang suci, Sith. David kembali ke Seoul lagi di The Spirit Cage melalui sistem. Setelah dia pergi ke Star Kingdom untuk meningkatkan, kekuatan tempurnya di dunia nyata sangat meningkat, tetapi kekuatannya di The Spirit Cage juga membuat kemajuan besar karena kekuatan pikirannya telah ditingkatkan dari primordial level 10 ke ancestral level 1. Namun, dia memiliki belum menggunakan kekuatan penuh sejak dia datang ke The Spirit Cage, jadi David tidak tahu di mana batasnya. Orang-orang di kota lapis kedua terlalu lemah. Mungkin hanya di kota tingkat pertama atau kota utama dia bisa bertemu seseorang yang cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, David belum berencana untuk meninggalkan Seoul ke kota lapis pertama dulu. Dia hanya akan pergi setelah dia memiliki setidaknya satu peningkatan. Dia akan membutuhkan 9.000 poin mewah untuk beralih dari leluhur level 1 ke leluhur level 10. Secara total, dia membutuhkan 18.000 poin untuk tubuh dan pikirannya.
Tidak akan terlambat untuk pergi setelah mengumpulkan semua 18.000 poin mewah dan meningkatkan pikiran dan tubuhnya ke level leluhur 10. Menurut waktu sebelumnya, tidak perlu waktu lama baginya untuk mengumpulkan 18.000 poin mewah. Selain itu, dengan bantuan Thor, David sendiri tidak perlu mengkhawatirkannya. Jadi, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah pergi ke kota tingkat pertama, dia harus bertemu teman baru dan menjalin hubungan baru. Itu akan sangat melelahkan. Kota tingkat pertama lebih makmur daripada kota tingkat kedua dan ada lebih banyak kesempatan untuk membelanjakan uang, tetapi jika David tidak memiliki cukup kekuatan atau jika dia tidak melakukan apa-apa, kecepatannya untuk mendapatkan poin mewah mungkin lebih lambat daripada di kota tingkat pertama. Tunggal, berdasarkan apa yang dipelajari David dari Benny, di The Spirit Cage, ada perbedaan besar antara kota lapis pertama dan kota lapis kedua. Mereka adalah dunia yang terpisah. Pasukan kelas 3 biasa manapun di kota tingkat pertama dapat dengan mudah menghancurkan kota tingkat kedua. Jadi, bisa dibayangkan seberapa besar celahnya. Ketika tubuh dan pikirannya dinaikkan ke leluhur level 10, David akan pergi, apapun yang terjadi. Terobosan berikutnya akan membutuhkan 100.000 poin mewah. Akan sangat sulit menghabiskan 10 triliun dolar di kota lapis kedua. Bukannya itu tidak bisa dilakukan. Hanya saja dia telah menghabiskan begitu banyak uang di Seoul, investasi 10 triliun dolar atau lebih dapat menyebabkan meroketnya harga dan keresahan sosial. Daud tidak menginginkan ini. Dia bukan tipe orang yang akan melakukan apapun untuk keuntungannya sendiri. Dia juga tidak ingin mempengaruhi dan menyusahkan orang biasa. Seoul terlalu kecil untuk orang seperti David. Ketika saatnya tiba, dia hanya bisa memilih untuk pergi. Hari-hari berikutnya, David terus tinggal di Seoul. Dia akan mengajak Pebbles dan yang lainnya jalan-jalan jika dia tidak melakukan apa-apa. Thor akan membawakannya beberapa harta setiap beberapa hari. Jadi, poin mewahnya juga perlahan akan meningkat. Namun, seiring berjalannya waktu, Thor mengumpulkan harta semakin sedikit. Dia tidak punya pilihan karena dia telah membeli semua yang dia bisa. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa pergi ke kota lain. Weir, sebuah kota besar yang berjarak sekitar 2 bulan dari Seoul. Seorang wanita dewasa yang bisa membuat pria yang tak terhitung jumlahnya kehilangan kendali hanya dengan melihat punggungnya berdiri di menara tertinggi di Weir, melihat ke bawah ke jalan yang ramai di bawah. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, seorang wanita elf dengan telinga lancip dan wajah cantik muncul di belakang wanita dewasa itu. Dia menyatukan tangannya, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat. Yang mulia, kami telah mencari hampir setiap kota di sekitar Weir tetapi masih belum ada jejak sang putri. Tidak, kemudian ubah target Anda, berhenti mencari di sekitar kota. Evie suka bersenang-senang di berbagai tempat dengan pemandangan yang bagus. Mulailah dari aspek ini dan lihat apakah Anda mendapatkan hasil apapun. Jika tidak, perluas lagi cakupannya. Singkatnya, kamu harus menemukan Evie dan kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Wanita itu berbalik dan memerintah. Suaranya sangat memikat dan sangat enak untuk didengarkan. Pada saat yang sama, itu juga terdengar tegas. David akan terkejut jika dia ada di sini. Wanita ini terlihat persis sama dengan putri Evie yang dia selamatkan. Satu-satunya perbedaan adalah wanita ini sedikit lebih dewasa dari Evie. Dia juga lebih menggairahkan dan indah. Jika Evie adalah apel hijau, wanita ini adalah buah persik segar yang matang. Siapapun yang melihatnya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Dia tidak lain adalah Ratu Elf, Isa. Dia juga ibu dari putri Evie dan wanita paling kuat di antara para peri. Ya yang mulia, tetapi jika kami memperluas area pencarian, kami mungkin tidak memiliki cukup tenaga kerja. Kemudian hubungi tetua klan dan beritahu mereka untuk mengirim beberapa orang lagi. Beritahu mereka itu pesanan saya. Ya yang mulia, oke, kamu boleh pergi. Lakukan apa yang saya katakan sesegera mungkin. Petik 2. Setelah Ratu Peri Isa selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap keluar menara. Wanita elf muda berdiri, mundur perlahan, dan akhirnya menghilang. Hilangnya Evie membuat Ratu Elf masuk ke kandang roh sendiri untuk mencarinya. Yang menunjukkan statusnya di antara para elf. Orang harus tahu bahwa peri hanya akan mengolah seorang putri yang akan mewarisi tahta ratu.
Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada putri ini, maka yang lain akan dipilih untuk ditanam. Itu tidak seperti keluarga besar manusia. Setelah ahli waris baris pertama, akan ada baris kedua dan baris ketiga. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi kepala keluarga sampai akhir. Ada beberapa ahli waris lini pertama yang mendapat masalah. Alasan Ratu Peri Isa masih tenang adalah karena dia memiliki hubungan khusus dengan putrinya. Isa tahu putrinya tidak dalam bahaya sekarang. Kalau tidak, sebagai seorang ibu, dia mungkin sudah mengamuk sejak lama jika sesuatu terjadi pada Evie. Elf tidak kuat di The Spirit Cage. Untuk ras besar seperti manusia, kekuatan elf bahkan tidak sebanding dengan kekuatan beberapa keluarga besar manusia. Namun untuk beberapa keluarga kecil, peri masih raksasa. Peri tidak akan memperhatikan kekuatan ini di kota tingkat pertama kandang roh. Kekuatan yang mereka takuti ada di 8 kota utama The Spirit Cage. Jadi, saat Ratu Elf membawa para elf ke Wir, pasukan di sini tidak berani mengeluh. Mereka bahkan memberikan menara Wir, lambang wali kota, kepada Ratu Elf. Solei, keturunan langsung dari keluarga Alten, juga dieksekusi oleh Ratu Elf di bawah pengawasan inti keluarga Alten. Siapapun yang berani melakukan apa saja pada satu-satunya putri elf tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Itu akan sama jika mereka memiliki pendukung yang ditakuti para elf. Itu karena pendukung mereka juga tidak akan mengampuni orang seperti ini dengan mudah. Di bawah kepemimpinan Isa, para elf dan kekuatan serta ras utama di The Spirit Cage memiliki hubungan yang cukup baik. Tidak ada yang akan menyinggung para elf karena keturunan langsung yang hedonis. Area sepi di luar perbatasan The Spirit Cage. Lebih dari setengah tahun yang lalu, pertempuran yang mengguncang dunia dan mengejutkan terjadi di sini. Kedua sisi pertempuran berada di alam tuan. Di satu sisi adalah Permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Leila, dan di sisi lain adalah Robotias dan pemakan jiwa. Overlord Realm adalah dunia setelah alam ilahi. Dengan peringkat dewa leluhur pemula alam ilahi David, dia tidak akan menjadi perlawanan sedikit pun terhadap Tuan. Memanggilnya semut akan memuji dia. Dewa bahkan tidak sebanding dengan semut di depan Tuan. Perbedaan antara keduanya hanya satu tingkat, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Hasil akhir dari pertempuran ini berakhir dengan Permaisuri Elora mengorbankan dirinya untuk melukai para Robotias. Meskipun Elora tidak mati, hanya tersisa sedikit kekuatan jiwanya. Kemudian, dia dikirim ke The Spirit Cage untuk diberi makan oleh pedangnya yang telah memperoleh kecerdasan dan telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Ketika kekuatan jiwanya dipulihkan, pedangnya akan pergi ke The Spirit Cage. Namun, menilai dari keadaan Elora saat itu, dia akan membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan kekuatan jiwanya ke keadaan semula jika dia tidak beruntung. Jika terjadi sesuatu selama pemulihannya, Permaisuri Elora akan mati dan menghilang ke alam semesta. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, tetapi jejak pertempuran tetap ada. Seluruh tanah tandus dilahap oleh pertempuran, meninggalkan kekosongan dan retakan ruang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti lubang di peta. Di tanah terlarang di mana tidak ada makhluk yang berani melangkah, sebuah suara yang bersemangat tiba-tiba berseru, "Saya telah menemukannya. Saya telah menemukannya. Itu di sini, itu di sini. Pasti ada pertempuran yang mengejutkan di sini belum lama ini. Aku bisa merasakan nafas Elora yang tersisa. Dia pasti ikut serta dalam pertempuran ini dan kepergiannya pasti berhubungan dengan ini." Segera setelah itu, suara lain menambahkan, "Saya juga bisa merasakannya. Ini pasti disebabkan oleh pertempuran yang mengerikan. Adegan yang luar biasa. Pertempuran ini sangat menakutkan. Drogo, Anda pandai dalam deteksi dan analisis. Lihat jika Anda dapat mengevaluasi situasi pertempuran sehingga kami dapat mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana bisa ada pertempuran sengit di tepi The Spirit Cage?" Adegan jatuh ke dalam keheningan. Setelah beberapa saat, suara ketiga berkata, "Pertempurannya sangat sengit. Selain aura sisa Elora, ada juga aura Robotia. Jika saya tidak salah, pertempuran ini harus diprovokasi oleh Robotias. Saya mendengar bahwa mereka menemukan logam khusus yang dapat membuat tubuh LV6 yang sebanding dengan Overlord. Mungkinkah mereka ingin mengujinya pada Elora? Apa yang Robotia coba lakukan? Apakah mereka mencoba memprovokasi perang antara dua domain?
Apakah mereka telah melupakan rasa takut kita mengejar mereka ke sarang mereka dan memusnahkan mereka? Ayo, mari kita pergi ke sarang Robotias dan lihat apa yang mereka coba lakukan, kata suara pertama lagi, benar-benar tidak nyaman. Tunggu sebentar, Luffy, lebih baik bahas ini dulu. Robotias tidak akan memulai perang tanpa alasan. Kita harus mencari tahu tujuan mereka sebelum mengambil keputusan, sela suara kedua. Kemudian, keduanya memulai pertengkaran yang intens. Jadi bagaimana jika mereka memiliki tujuan? Keberadaan Elora tidak diketahui sekarang. Saya tidak tahan dengan ini. Saya harus membayar Robotias atau saya akan membunuh mereka secara langsung. Luffy, aku mengerti perasaanmu, tapi prioritas utama kita sekarang adalah menemukan Elora terlebih dahulu. Hanya dia yang tahu situasi spesifik saat itu. Masuk akal jika Robotias tidak berani memprovokasi The Spirit Cage, bahkan jika mereka telah membuat tubuh LV6 yang sebanding dengan Overlord. Valentine, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Drogo? Robotias lah yang bertarung dengan Elora dan menyebabkan Elora menghilang. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa mereka tidak berani memprovokasi kita. Karena Robotias berani melakukan itu, kami tidak dapat membiarkan masalah ini berlalu apapun tujuannya. Jika tidak, mereka akan berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada kita. Mungkin Elora ada di sarang Robotias sekarang. Luffy, kuharap kamu tidak dibutakan oleh emosimu. Kami tahu kamu menyukai Elora, tapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak secara emosional. Jika Robotia berani menyerang Elora, mereka pasti akan memikirkan kita. Mungkin mereka sedang menunggu kita jatuh ke dalam perangkap di sarang mereka sekarang. Tidak bijaksana untuk terburu-buru. Valentine, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku bertindak emosional? Bukankah kelima penguasa Layla itu utuh? Sekarang sesuatu terjadi pada Elora, haruskah kita hanya menonton tanpa daya dan tidak melakukan apa-apa? Suara Kaisar Luffy terdengar mendesak. Pengejarannya terhadap Elora tidak bisa lagi dihitung dengan hari atau tahun, tetapi dengan zaman. Setelah perjuangan yang begitu lama, Permaisuri Elora akhirnya menyerah sedikit. Selama dia bekerja keras, dia dan Permaisuri Elora bisa menjadi pasangan yang dibuat di surga di The Spirit Cage atau bahkan seluruh alam semesta. Kemudian, kedua tuan itu akan menjadi satu. Tidak banyak tuan di alam semesta, dan juga tidak ada tuan yang menjadi pasangan. Namun, pada momen kesuksesan yang kritis ini, sesuatu terjadi pada Permaisuri Elora. Dia diprovokasi oleh Robotias dan terlibat perkelahian besar yang menyebabkan dia menghilang. Bagaimana Kaisar Luffy bisa menerima ini? Meskipun dia bisa merasakan bahwa Permaisuri Elora masih hidup, dia juga tahu bahwa Permaisuri Elora sangat lemah dan membutuhkan bantuannya. Selama dia menemukan Permaisuri Elora dan menyelamatkannya, dia percaya bahwa dia tidak akan menolaknya lagi. Oleh karena itu, Kaisar Luffy sangat perlu menemukan Permaisuri Elora dengan cepat. Menurutnya, Permaisuri Elora kemungkinan besar terluka parah oleh Robotias setelah serangan diam-diam. Kemudian, mereka membawanya ke sarang mereka. Dia paling membutuhkannya sekarang. Kemudian, suara keempat terdengar. Oke, berhenti berdebat. Hal ini memang tidak sederhana. Yang terbaik adalah bertindak hati-hati. Kami tidak hanya mewakili diri kami sendiri tetapi juga makhluk yang tak terhitung jumlahnya di The Spirit Cage. Jika kita tidak hati-hati, kita dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan kepunahan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan tiga yang pertama, yang keempat terdengar lebih tua dan lebih tenang. Plus, kata-katanya juga berbobot. Setelah dia selesai berbicara, tidak ada yang membantahnya. Jelas, dia memiliki status yang sangat tinggi. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang The Spirit Cage akan terdiam kaget saat mendengar keempatnya. Tiga yang pertama adalah Kaisar Drogo, Kaisar Valentine, dan Kaisar Luffy. Mereka adalah tiga dari 5 penguasa Layla. Yang keempat mudah. Hanya ada satu orang yang kata-katanya Tuan Kaisar Luffy dan Valentine tidak berani membantah. Dia adalah kepala dari 5 penguasa Layla, Kaisar Silvio. Pada saat yang sama, dia juga orang terkuat di The Spirit Cage. Selain Permaisuri Elora yang hilang, mereka akan menjadi 5 orang terkuat di kandang roh, juga dikenal sebagai 5 penguasa Layla. Dikatakan bahwa Kaisar Silvio bukanlah manusia melainkan binatang purba dalam wujud manusia.
Kaisar Silvio sudah ada selama penciptaan alam semesta. Oleh karena itu, bisa dibayangkan sudah berapa lama Kaisar Silvio hidup. Tentu saja, ini hanya rumor. Hanya Kaisar Silvio yang mengetahui kebenaran dari masalah ini. Bahkan 4 dari 5 penguasa Leila lainnya tidak mengetahui sejarah dan identitas Kaisar Silvio. Kaisar Silvio sudah menjadi tuan sebelum dia mendapatkan popularitas. Kaisar Silvio, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Drogo memecah kesunyian dan bertanya dengan lantang. Valentine benar, prioritas utama kami adalah menemukan Elora. Hanya dia yang bisa memberi kita jawaban yang sebenarnya, jawab Kaisar Silvio. Tapi Elora telah menghilang dan kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Saya pikir dia seharusnya berada di sarang Robotias tetapi Anda semua khawatir itu mungkin jebakan, kata Kaisar Luffy dengan suara teredam. Dia masih menyimpan dendam tentang keengganan semua orang untuk pergi ke sarang Robotias. Karena Robotias dapat melukai permaisuri Elora secara serius, dia akan mengalami nasib yang sama jika dia pergi sendiri. Hanya kombinasi dari 4 tuan yang bisa menimbulkan ancaman bagi Robotias dan memaksa mereka menyerahkan permaisuri Elora. Luffy, jangan tidak sabar, biarkan aku membuat dewa untuk melihat di mana Elora berada. Kaisar Silvio memulai ramalannya setelah berbicara. Tak satu pun dari ketiga tuan itu terkejut bahwa Kaisar Silvio bisa meramal. Itu karena ketiganya mengetahui ramalan karena Kaisar Silvio mengajari mereka. Dalam beberapa hal, tidaklah berlebihan untuk menganggap Kaisar Silvio sebagai tuan mereka. Ketika mereka pertama kali memasuki Overlord Realm, mereka tidak tahu apa-apa dan Kaisar Silvio banyak mengajari mereka. Namun, objek ramalan mereka harus setingkat lebih rendah. Dengan kata lain, sebagai tuan, mereka hanya bisa melakukan ramalan pada dewa. Adapun mengapa Kaisar Silvio bisa meramal seorang Overlord, tidak ada yang tahu. Lagi pula, Kaisar Silvio terlalu kuno dan misterius. Sementara Kaisar Silvio melakukan ramalan, di suatu tempat di langit berbintang di dalam The Spirit Cage, planet yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan berbaris rapi dalam kombinasi yang berbeda. Kekuatan karma berkeliaran secara misterius dan tak terelakkan antara realitas dan realitas virtual dan akhirnya tiba di The Spirit Cage, di mana ia menemukan kerikil di pelukan David. Saat ini, gadis kecil itu baru saja makan banyak harta dan sedang tidur. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mencarinya. Ketika kekuatan karma ini hendak menyentuh gadis kecil itu, ia dihentikan oleh kekuatan yang memancar dari tubuh David yang mengelilinginya. Tidak peduli seberapa keras kekuatan karma ini berjuang, tidak ada yang berubah. Sumber kekuatan misterius dalam tubuh David ini adalah sistemnya. Bagaimana bisa Overlord mengintip produk peradaban tingkat dewa? Bahkan jika Kaisar Silvio bukan tuan biasa, itu juga tidak akan berhasil. Tanah tandus di tepi The Spirit Cage. Hah? Kaisar Silvio berkata dengan suara bingung. Kaisar Silvio, ada apa? 3 tuan bertanya pada saat bersamaan. Tidak ada apa-apa. Apakah kamu sudah menemukan Elora? Kaisar Luffy bertanya. Aku akan menemukannya tapi sayangnya, aku dihentikan oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius. Dari mana kekuatan misterius itu berasal? Apakah itu otak induk Robotias? Tidak. Saya yakin permaisuri Elora ada di kandang roh, tetapi saya tidak tahu lokasi persisnya. Ada kekuatan yang sangat misterius di sekelilingnya dan aku bahkan tidak bisa mengintipnya. Luffy, jangan khawatir, aku bisa merasakan Elora aman saat ini. Mungkin dia bahkan akan terlahir kembali setelah dia dihancurkan. Bangkit dari abu bukanlah hal yang buruk baginya, Kaisar Silvio menjelaskan. Tapi dia terluka sekarang dan membutuhkan kita. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, jadi kita harus percaya padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kami tidak dapat menemukan Elora, kami tidak akan tahu apa yang terjadi dan kami tidak akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Biarkan aku meramal lagi untuk melihat apakah aku bisa melihat adegan pertempuran. Kaisar Silvio berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Silvio, meramal Overlord akan membebani tubuhmu. Kenapa tidak istirahat dulu? Kaisar Drogo berkata dengan cemas. Aku baik-baik saja, kata Kaisar Silvio dan melanjutkan. Namun, kali ini targetnya bukan lagi permaisuri Elora, melainkan pertarungan lebih dari setengah tahun yang lalu.
Mata Kaisar Silvio tampaknya tertuju pada pertempuran yang menghancurkan bumi dan mengejutkan yang terjadi di sini lebih dari setengah tahun yang lalu melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Apa yang dia lihat tersebar dan dia tidak bisa menghubungkan potongan-potongan itu sama sekali. Dia hanya melihat permaisuri Elora menjelma menjadi cahaya di saat-saat terakhir dan menciptakan tanah tandus yang tidak berani dimasuki oleh makhluk hidup sekarang. Setelah menutup matanya, Kaisar Silvio tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Permaisuri Elora mengorbankan tubuhnya untuk melukai Robotias dengan parah dan hanya menyisakan sedikit kekuatan jiwa untuk melarikan diri. Tunggu, ketika Kaisar Silvio mengingat gambaran itu di benaknya, dia tiba-tiba menemukan sosok hitam yang menjulang. Siapa bayangan itu? Setelah merenungkannya dengan hati-hati sejenak, Kaisar Silvio terkejut. Apakah itu pemakan jiwa yang memakan kekuatan jiwa manusia? Robotias dan Soul Devourers bergabung. Seseorang akan mengandalkan tubuhnya untuk serangan yang kuat sementara yang lain akan mengandalkan keterampilan bawaannya untuk melakukan serangan diam-diam. Kombinasi ini dapat digambarkan sebagai sempurna. Pantas saja Permaisuri Elora kalah. Pada akhirnya, dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bahkan dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Jika bukan karena keputusan tegas Permaisuri Flora, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dua Soul Devourers dan Robotias yang berperingkat Overlord. Batuk-batuk-batuk. Kaisar Silvio tiba-tiba batuk beberapa kali. Melakukan ramalan 2 kali memang menjadi beban berat baginya. Kaisar Silvio, apa kabar? Apa yang Anda lihat? Kaisar Lufian bertanya dengan tidak sabar. Lufian, aku ingin kamu tetap tenang saat aku memberitahumu ini. Robotia bukan satu-satunya yang melawan Permaisuri Elora. Siapa lagi yang ada di sana? Para pemakan jiwa. Para pemakan jiwa. Itu mereka. Suara Kaisar Lufian tiba-tiba meninggi. Iya, ada tuan pemakan jiwa dalam pertempuran, Kaisar Silvio menegaskan. Bagaimana Permaisuri Elora? Dia mengorbankan tubuhnya dan melukai Robotias dengan parah. Hanya jejak jiwanya yang lolos dan saya tidak tahu di mana itu. Apa? Tubuh Elora hilang. Hanya jejak jiwanya yang tersisa. Beset Asteris Earth itu. Aku akan menghancurkan mereka. Kaisar Lufian sangat marah. Berapa lama Permaisuri Elora perlu pulih sekarang setelah tubuhnya hilang dan hanya tersisa sedikit jiwanya? Bukankah Permaisuri Elora akan mati jika dia mengalami kecelakaan? Kaisar Valentin dan Kaisar Drogo juga terkejut. Robotias bekerja sama dengan Soul Devourers untuk melawan Permaisuri Elora. Apakah mereka akan secara terbuka melawan The Spirit Cage? Ini akan menjadi akhir dari masalah ini. Semuanya, jangan bertindak gegabah, terutama kamu, Lufian. Kita harus tetap berhubungan sepanjang waktu. Saya khawatir mereka akan menjatuhkan kami satu persatu seperti yang mereka lakukan dengan Elora. Kami akan membalaskan dendam Elora tetapi tidak sekarang, kata Kaisar Silvio dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jawab Kaisar Valentin dan Kaisar Drogo pada saat bersamaan. Kaisar Lufian tidak berbicara, mereka terdiam. Kaisar Silvio sedang menunggu jawaban Kaisar Lufian. Setelah beberapa saat, Kaisar Lufian berkata dengan enggan, aku mengerti. Lufian, aku mengerti perasaanmu, tapi ini terkait dengan Soul Devourers. Jika kami tidak menangani ini dengan baik, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa, apalagi menyelamatkan Elora dan membalaskan dendamnya. Saya mendapatkannya. Kaisar Lufian tampak seolah-olah semua kehidupan telah terkuras darinya. Tuan tidak terkalahkan. Seseorang seperti dia hanya akan hancur jika lawannya adalah Kaisar Silvio. Sementara itu, Soul Devourers adalah musuh bebuyutan manusia. Mereka memakan jiwa manusia sehingga serangan fisik tidak akan berhasil pada mereka. Hanya serangan terhadap jiwa yang akan menyakiti mereka. Meskipun Soul Devourers jumlahnya kecil, mereka lebih sulit untuk dihadapi daripada Robotias.